Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Apik. Ya, kali ini saya berada di lahan semangka kuning non biji, teman-teman. Saya selalu tumpang sari ketika menanam semangka itu dengan tomat dan terong. Seperti ini kondisi terongnya. Ini buahnya teman-teman, lebat kan? Ini terongnya. Sekarang langsung ke semangkanya. Ini semangkanya. Ini sekarang usia 50 HST. 50 hari. Buah sudah besar-besar, teman-teman. Dan ini tomatnya. Ini tomat servo. Kondisinya kayak gini. Saya lambat melakukan penyemprotan. Ini tomat servo. Ini semangka untuk pejantannya saya menggunakan inden ya. Semangka inden. Langsung ke semangka yang non biji lagi. Ini teman-teman, kondisi buah usia 50 HST. Populasi tanaman sekitar 1750. Jadi kalau saya tanam semangka pasti saya tanam tomat. Karena pengalaman saya buat jaga-jaga. Jaga-jaga ketika tomat rusak, semangka bagus. Terus ketika semangka rusak, maka yang bisa menyelamatkan kerugian itu tomat, teman-teman. Tapi kalau bagus semua, alhamdulillah, itu namanya rezeki. Oh ya, untuk pemupukan ini sudah saya pupuk 2 kali. Untuk kocornya, untuk ginjiknya ini ada 6 kilo ini, teman-teman, besar. Untuk genjek saya menggunakan dalam masa generatif ya, masa pembuahan. Saya menggunakan pupuk grower dicampur dengan KCL. Itu usia waktu ngawinkan saya genjek itu. Ketika ngawinkan saya genjek grower sama KCL. Dipupuk di lubang tengah. Di sini nih, teman-teman. Ini grower sama Ponska sama KCL. Ini untuk buahnya besar banget. Jadi tipsnya teman-teman, ketika teman-teman sari itu mudah. Cukup teman-teman menambahkan pupuk biasanya 20 gram, jadi tambahkan jadi 40 gram gitu aja. Ini kondisi buah 50 HST. Oh ya, untuk kocornya, kocor saya menggunakan KNO3 putih ditambah KCL, ditambah KCL dan ditambah kalsium CNG itu. Jadi untuk kocor tuh saya menggunakan 45 HST, saya kocor. Terus tambah lagi kocoran kedua selang 5 hari atau 1 minggu.
Ini si buah mantap, 5 kiloan ini teman-teman. Jadi tipsnya teman-teman, kocor-kocor untuk melon ini, untuk semangka ini teman-teman ngegasnya di awal ya. Ketika buah masih segede ini, teman-teman gas sudah pupuknya, jangan ragu-ragu. Di depan itu lebih baik ya. Kalau sekarang 50 HST nih, kalau teman-teman mau ngocor, karena ini semangka non biji, kuning non biji ini rawan pecah, teman-teman cukup tambahkan CNG, atau kalau masih kurang manis teman-teman tambahkan KCL, itu cukup. Gak usah ditambah KNO putih lagi, karena KNO putih itu cepat teman-teman untuk membesarkan buah, dikhawatirkan buah takut pecah. Jadi teman-teman menggunakan KCL dan CNG aja waktu usia 50 HST itu terakhir sudah, jangan dipupuk lagi. Kalau saya cukup 50 HST itu sudah cukup, nggak mau nambah pupuk lagi. Kalau saya biasanya 47 sudah, 47 saya berhenti sudah, mengantisipasi agar tanaman tidak pecah, karena pecah itu adalah kerugian teman-teman. Ini tomat servo lebat sekali. Ini nanti semangka selesai panen baru kita panen tomat. Jadi kondisi tomat seperti ini ya. Ini total populasi tanaman saya, terong saya 750, tomat 1000 dan semangka 1750. Ini terong, lihat teman-teman buahnya. Nanti ini harus petik lagi nih. Ini sudah petikan ketiga, buah masih lebat seperti ini. Ya seperti itulah tips cara bertani tumpang sari teman-teman. Itu sampai roboh, itu tomat sampai roboh saking lebatnya buah. Cara bertani hemat lahan dan hemat kerjaannya seperti ini teman-teman. Ini hampir tua sudah. Nanti ini 10 hari lagi panen. Ini tanggal 17 nanti panen. 60 HST kalau semangka kuning ini, 60 HST sudah bisa dipanen. Ini kondisi terong saya. Lebat sekali kan teman-teman. Ya cukup sekian update tanaman semangka, tomat servo dan terong. Ya sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.